Kepada yang terhormat Bapak Imade Gede Sunario Eskom MTS, terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proyek YS Machine Learning, di mana topik yang saya angkat yaitu implementasi algoritma konvolusional neural network atau CNN untuk deteksi objek gebokan buah pada acara MEPET menggunakan You Only Look Once atau YOLO, di mana versi YOLO yang saya gunakan yaitu YOLO V5. Salah satu latar belakang saya mengangkat topik ini yaitu sebagai bentuk pelestarian dan pengenalan terhadap budaya Indonesia, khususnya budaya Bali. Adapun permasalahan yang saya coba angkat yaitu bagaimana penerapan algoritma CNN ini dalam mendeteksi objek berupa gebokan buah pada acara MEPET dengan menggunakan framework YOLO. Kemudian permasalahan lain yang saya coba angkat yaitu bagaimana tingkat akurasi dari implementasi algoritma CNN ini untuk mendeteksi objek berupa gebokan buah dengan menggunakan YOLO. Digunakannya CNN dalam studi kasus ini karena CNN memiliki kemampuan yang diklaim sebagai moda terbaik untuk memecahkan permasalahan object detection dan object recognition. Secara teknis, CNN adalah sebuah arsitektur yang dapat dilatih dan terdiri dari beberapa tahap, yaitu berupa input, output. Dari setiap tahap adalah terdiri dari beberapa array yang disebut feature map. Setiap tahap terdiri dari 3 layer, yaitu konvolusi, fungsi aktivasi layer, dan pooling layer. Pada studi kasus mendeteksi gebokan buah ini juga menggunakan sebuah algoritma yang bernama YOLO atau You Only Look Once, di mana YOLO adalah sebuah algoritma yang dikembangkan untuk mendeteksi sebuah objek secara real time. Kelebihan dari YOLO ini adalah dapat mengenali dan mendeteksi objek tanpa memerlukan jumlah citra atau image yang banyak, sehingga proses deteksi dan recognition dari sebuah objek itu bisa menjadi jauh lebih cepat. Objek yang saya gunakan pada proyek machine learning ini yaitu berupa gebogan. Gebogan atau yang biasa juga disebut dengan pajangan merupakan bentuk persembahan yang berupa susunan dan rangkaian buah-buahan, jajanan, bunga yang dikreasikan oleh umat Hindu di Bali. Di mana makna atau filosofi badan gebogan ini juga terlihat dari bentuknya yang menjulang seperti gunung. Makin ke atas, makin mengerucut. Dan di atasnya diletakkan canang dan sampian sebagai wujud persembahan dan bakti kehadapan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Gebogan biasanya diusung oleh para ibu-ibu atau gadis-gadis di Bali untuk diaturkan ke pura saat piwadalan atau ada upacara riwayatnya lainnya. Salah satu tradisi atau budaya di Bali yang juga menggunakan sarana gebogan yaitu acara MEPET, di mana MEPET memiliki arti berjalan beriringan, sehingga sembari para wanita berbaris mengantar sesajen anggota keluarga, mereka akan turut mengiring di luar dari barisan itu dengan mengenakan pakaian adat Bali yang lengkap. Pada proyek implementasi CNN dalam mendeteksi objek gebogan buah dengan YOLO ini menggunakan 50 citra atau image gebogan buah yang didapatkan dari Google, di mana 50 citra ini dibagi menjadi 40 data training dan 10 data validation. Berikut adalah tampilan dari gambar-gambar atau image yang sudah saya kumpulkan. Berikut adalah tampilan dari image gebogan buah yang saya kumpulkan dari Google. Di sini terdiri dari 40 data image untuk train dan ada 10 image untuk data validation. Setelah gambar-gambar yang diperlukan terkumpulkan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan proses labelisasi. Di mana untuk proses labelisasi ini, saya menggunakan sebuah website yaitu makesense.ai untuk melakukan klasifikasi dan labeling. Di mana untuk proses labeling, saya menggunakan sebuah website yaitu makesense.ai untuk melakukan labeling pada setiap image yang
telah dikumpulkan sebelumnya. Berikut adalah proses labeling dari proyek ini. Yang pertama yaitu kita membuka website makesense.ai, kemudian kita mulai dengan get start. Nah, di sini kita akan melakukan penginputan dari image yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Di sini sudah terlihat terdapat 40 gambar yang diinputkan. Kemudian kita pilih object detection. Pada label ini kita ketik Gebogan 2. Kemudian selanjutnya kita lakukan bounding box pada objek yang akan kita deteksi. Proses ini dilakukan sampai semua gambar telah kita beri bounding box-nya, dan kemudian kita ekspor ke format YOLO. Di sini bisa dicentang package containing files and YOLO format dan diklik export. Setelah proses image labeling untuk data training selesai, maka langkah selanjutnya kita juga melakukan hal yang sama atau langkah yang sama juga untuk pada data validation. Yang kemudian juga dilakukan ekspor data ke dalam YOLO format. Berikut adalah tampilan dari hasil image labeling pada web makesense.ai. Sini telah terdapat dua file zip, diantaranya yaitu berupa image labeling untuk data training dan salah satunya sebagai data labeling untuk data validation. Setelah dataset telah siap, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan proses training dan validation di YOLO V5. Langkah pertama yaitu kita menjalankan pada proses setup terlebih dahulu dengan mengklik tombol running pada bagian setup ini. Setelah setup komplit, maka langkah selanjutnya yaitu kita melakukan import atau upload dari dataset yang telah kita siapkan sebelumnya. Setelah dataset berhasil terupload, langkah selanjutnya kita melakukan proses unzip dengan running command line berikut ini. Terlihat di sini proses unzip telah berhasil. Selanjutnya kita melakukan kustomisasi pada file coco128.yaml ini. Sebelumnya pada project ini saya sudah melakukan proses kustomisasi dari coco128.yaml ini. Selanjutnya saya akan melakukan proses upload dari file yang telah saya modifikasi tersebut. Baik, di sini sudah terlihat file custom data YAML. File ini merupakan hasil modifikasi yang telah saya lakukan terhadap file coco128 YAML ini. Di mana pada file custom data .yaml ini berisi lokasi atau path dari
data train dan data validation, serta jumlah dari kelas yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan satu kelas, yaitu kelas yang bernama kebogan buah. Setelah dataset telah siap dan file path dari dataset telah tersetting dengan baik, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan proses training dan validation pada dataset tersebut. Di sini telah terlihat hasil training yang telah saya lakukan sebelumnya pada project ini, yaitu dengan menggunakan 50 kali epoch dengan batch size 16. Pada hasil training pertama yang menggunakan 50 epoch dan batch size 16 menghasilkan min effect precision sebesar 0,245. Di sini terbilang sangat rendah, maka diperlukan untuk melakukan proses training berikutnya. Selanjutnya saya melakukan proses training dan validation yang kedua, di mana pada proses training and validation kedua ini saya menggunakan ukuran batch 2 dan epoch 100, di mana pada proses ini menghasilkan model dengan min effect precision yang jauh lebih baik. Di sini terlihat pada model training kedua ini memiliki tingkat min effect precision sebesar 0,962. Selanjutnya akan saya tampilkan perbandingan yang telah saya rangkum pada laporan proyek ini. Nah, pada bagian ini terlihat perbandingan model hasil training antara training pertama dan training kedua. Ini merupakan hasil output dari model training pertama. Dan berikut ini adalah merupakan hasil dari training kedua. Selanjutnya yaitu dari sisi confusion matrix. Berikut adalah hasil confusion matrix dari model training pertama. Kemudian selanjutnya yaitu hasil confusion matrix dari training kedua. Kemudian dari sisi presisi, mana presisi menggambarkan akurasi antara data yang diminta dengan hasil prediksi yang diberikan oleh model. Di sini terlihat hasil presisi dari model training pertama. Yang selanjutnya adalah hasil presisi dari training kedua. Selanjutnya yaitu dari perbandingan dari sisi recall. Recall sendiri menggambarkan keberhasilan model dalam menemukan kembali sebuah informasi. Sini terlihat hasil recall dari training pertama, dan ini merupakan hasil recall dari training kedua. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari sisi F1 score, di mana F1 score ini menggambarkan perbandingan rata-rata presisi dan recall yang dibobotkan. Sini terlihat hasil F1 score training pertama, yaitu sebesar 0,42. Dan selanjutnya, ini merupakan hasil F1 score training kedua dengan skor 0,92. Terlihat bahwa skor F1 score dari training pertama dan kedua sangat jauh. Dan training kedua memiliki presisi, recall, dan F1 score yang jauh lebih baik daripada training pertama. Kemudian dari sisi mean effect precision, di mana training pertama menghasilkan mean effect precision sebesar 0,246. Terbilang sangat rendah. Kemudian berikut ini adalah hasil mean effect precision untuk training kedua, di mana pada model training kedua ini menghasilkan mean effect precision sebesar 0,950. Di mana hasil mean effect precision training kedua ini memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai training pertama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa training
Model dari training pertama dapat digunakan untuk melakukan deteksi objek berupa gebokan buah pada acara moped. Berikut merupakan video cuplikan yang akan saya gunakan di dalam melakukan testing dari hasil model yang telah didapatkan dari proses training sebelumnya. Untuk melakukan tes deteksi objek dari model training yang telah kita dapatkan sebelumnya, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengupload data cuplikan yang telah tampil sebelumnya. Oke, untuk video yang akan kita coba deteksi telah berhasil terupload. Di sini terlihat video moped.mp4. Selanjutnya kita ke bagian inference. Jadi terlihat ada WIX atau bobot, di mana pada project ini menggunakan bobot dari hasil model training kedua. Di mana pada proses hasil training kedua menghasilkan presisi, recall, F1 score, dan mid-effect precision yang memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi. Command line berikut ini merupakan pad dari bobot dari hasil training kedua. Kemudian ukuran SAS yang digunakan 640 dan confidence score yang ditetapkan sebesar 0,25. Dan source ini merupakan pad dari file yang akan kita coba deteksi. Apakah dari video ini akan bisa menghasilkan deteksi objek berupa gebokan buah atau belum. Sebelumnya pada proyek ini, saya telah melakukan proses deteksi objek pada video moped.mp4, di mana hasilnya dapat dilihat pada video berikut ini. Berikut adalah hasil dari implementasi algoritma CNN dan YOLO dalam mendeteksi objek gebokan buah. Terlihat pada video ini, algoritma CNN dan YOLO telah berhasil mendeteksi gebokan buah dengan tingkat prediction score yang tinggi. Terlihat dari beberapa objek memiliki prediction score sampai di atas 0,80. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan algoritma CNN dan YOLO telah mampu melakukan deteksi objek berupa gebokan buah pada acara moped dengan tingkat akurasi yang tinggi, di mana batch size dan jumlah epochs memiliki pengaruh dan peranan yang sangat penting dalam proses training dan validation, di mana pada proses ini dapat menghasilkan model yang memiliki tingkat precision, recall, F1 score, dan mid-effect precision yang baik atau tinggi. Hal ini terlihat pada hasil training kedua yang menghasilkan model F1 score sebesar 0,92 dan mid-effect precision sebesar 0,95. Nilai tersebut didapatkan dengan menggunakan batch size sebesar 2 dan epoch sejumlah 100. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam proses penyampaian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.